Perkenalkan, nama saya Hilatu Sada dengan NIM 121404041, jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai subbab daripada buku Sejarah Dakwah karya Bapak Syamsuddin RS untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Dakwah yang diampu oleh Bapak Herman SOSI MAG. Berdasarkan mapping tersebut, pada kali ini kita akan membahas mengenai periode pertama dinasti Abbasiyah, yaitu pada tahun 132 sampai 232 Hijriah atau 750 sampai 847 Masehi. Adapun subbab pembahasannya diantaranya latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah, kemudian khalifah-khalifah yang berkuasa pada periode pertama dinasti Abbasiyah, selanjutnya juga masa gemilang dan masa keemasan perkembangan dakwah Islam yang dijuluki oleh para sejarawan untuk dinasti Abbasiyah itu sendiri. Awal kita membahas mengenai latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya dinasti Abbasiyah berdiri pada tahun 750 Masehi atau 132 Hijriah. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdul Abbas As-Saffah, salah satu keturunan daripada paman Rasulullah SAW, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Dinasti Abbasiyah dilahirkan berdasarkan ketidakpuasan masyarakat pada saat itu, khususnya kalangan non-Arab, karena dinilai bahwasanya pemerintah sebelumnya, yaitu dinasti Bani Umayyah, memiliki sikap yang tidak adil terhadap golongan non-Arab, karena dinasti Umayyah condong kepada kalangan Arab saja, sehingga menimbulkan ketidakpuasan dan juga rasa tidak adil masyarakat pada saat itu. Selain daripada golongan non-Arab yang merasa tersisihkan, bahkan keturunan Nabi atau Ahlul Bait juga merasa tersisihkan juga daripada kepemimpinan Bani Umayyah. Kemudian pada saat itu Abdul Abbas As-Saffah melakukan gerakan rahasia di Khurasan, yaitu menggalang dukungan untuk berdirinya dinasti Abbasiyah dan juga menggulingkan dinasti Bani Umayyah. Sehingga pada saat itu Abdul Abbas As-Saffah melakukan gerakan rahasia di Khurasan untuk menggalang dukungan dan juga berencana untuk menggulingkan dinasti Umayyah pada saat itu. Mendapatkan respon positif dan juga terjadi pertempuran Zab, yaitu di mana pertempuran ini menyebabkan tergulingnya dinasti Umayyah pada saat itu. Selanjutnya adalah mengenai para khalifah yang memimpin pada dinasti Abbasiyah periode pertama. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai para khalifah yang memimpin pada masa periode pertama dinasti Abbasiyah. Adapun nama-nama khalifah tersebut adalah yang pertama dipimpin oleh Abdul Abbas As-Saffah selaku pendiri dinasti Abbasiyah, yaitu pada tahun 750 sampai 754 Masehi, dilanjutkan oleh kepemimpinan Abu Ja'far Al-Mansur, yaitu pada tahun 754 sampai 775 Masehi. Kemudian dilanjutkan lagi oleh kepemimpinan Al-Mahdi pada tahun 775 sampai 785 Masehi. Kemudian dilanjutkan oleh kepemimpinan Al-Hadi pada tahun 775 sampai 786 Masehi. Dilanjutkan oleh kepemimpinan Harun Al-Rashid pada tahun 786 sampai 809 Masehi. Kemudian dilanjutkan lagi oleh kepemimpinan Al-Ma'mun pada tahun 813 sampai 833 Masehi. Dilanjutkan oleh kepemimpinan Al-Mu'tasim pada tahun 833 sampai 842 Masehi. Dilanjutkan lagi oleh kepemimpinan Al-Wasik pada tahun 842 sampai 847 Masehi. Pada hakikatnya, para pemimpin daripada dinasti Abbasiyah periode pertama merupakan para ulama, para penulis yang produktif, para pujangga yang sangat memuliakan ilmu-ilmu, memuliakan para ulama lain, memuliakan para ilmuwan, sehingga membuka istana lebar-lebar untuk para ilmuwan untuk terus mengembangkan keilmuan mereka demi kemajuan Islam. Salah satunya adalah Khalifah Al-Ma'mun. Beliau bukan hanya sekedar seorang khalifah saja, namun beliau juga panglima perang, beliau juga administrator yang sangat luar biasa. Beliau menerjemahkan buku-buku yang berbahasa Yunani dan Suryani yang terjemahkan ke bahasa Arab, sehingga para cendekiawan, para ulama itu dapat mengkaji buku-buku tersebut untuk dipelajari sebagai tanda kemajuan dakwah Islam. Pada era kepemimpinan Khalifah Al-Ma'mun juga lahir para ilmuwan, salah satunya itu Al-Khwarizmi, penemu Al-Jabar, dan ilmuwan-ilmuwan yang lain. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai masa kejayaan atau masa kemasan sejarah dakwah Islam yang dijuluki atau diberikan kepada dinasti Abbasiyah. Mengapa begitu? Karena menurut sejarah dinasti Abbasiyah disebut masa kejayaan Islam karena pada masa itu peradaban Islam sangat mencapai puncak dalam berbagai macam hal,
dalam berbagai macam bidang, misalnya pada bidang kedokteran, matematika, ilmu astronomi, sastra, seni, dan lain-lain. Pada saat itu juga, kota Baghdad, yaitu ibu kota daripada dinasti Abbasiyah itu sendiri, menjadi pusat ilmu atau budaya dunia. Dengan berdirinya Bait al-Hikmah atau rumah kebijaksanaan, di mana menjadi tempat penerjemahan, penelitian, dan pengembangan ilmu-ilmu dari berbagai peradaban. Selain itu, kehidupan ekonomi, perdagangan, dan teknologi juga mengalami kemajuan yang sangat pesat pada dinasti Abbasiyah, membuat dunia Islam menjadi pusat peradaban yang dikenal dan juga dianggap sebagai kejayaan Islam pada saat itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.